Om Swastiastu. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan bilangan berpangkat, karena sejak di sekolah dasar dan di jenjang SMP, kalian sudah mengenal bahkan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah matematika seperti menentukan volume kubus dan luas persegi. Kali ini, kita tidak hanya akan menggunakan konsep bilangan berpangkat, tetapi juga mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat. Namun, pertama-tama akan lebih baik jika kita mengingat kembali konsep dari bilangan berpangkat itu sendiri. Misalkan A adalah suatu bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis seperti ini. Dengan A adalah bilangan pokoknya dan N yang kita tulis agak ke atas adalah pangkatnya. Cara untuk memperoleh hasil dari bilangan berpangkat adalah dengan mengalikan bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Jadi, A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Contoh bilangan berpangkat. 2 pangkat 3, seperti konsep yang sudah Ibu sebutkan tadi, sama dengan 2 kita kalikan sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Hasilnya adalah 8. 3 pangkat 2, artinya 3 kita kalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 9. 5 pangkat 2, artinya 5 kita kalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 25. 2 pangkat 5, hasilnya 32. Negatif 4 pangkat 3, di mana negatif 4 adalah bilangan pokoknya. Jadi negatif 4 kita kalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah negatif 64. Selanjutnya, sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat 1 sama dengan A. Artinya, berapapun bilangan tersebut jika dipangkatkan dengan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 7 pangkat 1 sama dengan 7. Negatif 5 pangkat 1 sama dengan negatif 5. Sifat yang kedua, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan tersebut jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Contoh, 15 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 21 pangkat 0 sama dengan 1. 2 per 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Sifat ketiga, pangkat dari perkalian bilangan. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sama dengan 4 kali 25. Hasilnya adalah 100. A kali B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 4. 2x pangkat 3. Perlu Ibu tekankan di sini, 2x artinya 2 kali x. Berarti 2x pangkat 3 sama dengan 2 kali x pangkat 3. Nah, tanda kali tidak hanya bisa dinotasikan dengan tanda silang, tetapi juga bisa dinotasikan dengan tanda titik. Kenapa di sini menggunakan tanda titik? Tujuannya agar tidak membingungkan dengan variabel x. Jadi 2 kali x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3. Jadi hasilnya 8x pangkat 3. Sifat keempat, perkalian bilangan berpangkat. A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Contohnya, 8 pangkat 5 kali 8 pangkat 2, yaitu 8 pangkat 5 tambah 2, sama dengan 8 pangkat 7. X pangkat 2 kali X pangkat 3, sama dengan X pangkat 5. 2x pangkat 2 kali 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 5. Tolong diingat, 2x di sini artinya 2 kali x, sehingga 2x pangkat 5 artinya 2 kali x pangkat 5, yaitu 2 pangkat 5 kali x pangkat 5, sehingga hasilnya 32 x pangkat 5. Sifat kelima, pembagian bilangan berpangkat.
A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B kurang C. Contohnya yang pertama, 4 pangkat 8 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 8 kurang 3, yaitu 4 pangkat 5. Y pangkat 5 per Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3. 3Y pangkat 5 per 3Y pangkat 2 sama dengan 3Y pangkat 5 kurang 2, yaitu 3Y pangkat 3. Ingat lagi, 3Y artinya 3 kali Y, sehingga 3Y pangkat 3 sama dengan 3 kali Y pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3 kali Y pangkat 3, sama dengan 27 Y pangkat 3. Selanjutnya, sifat keenam, pangkat dari bilangan berpangkat. A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C sama dengan A pangkat B kali C. Contohnya, 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Z pangkat 3 pangkat 4 sama dengan Z pangkat 3 kali 4, yaitu Z pangkat 12. Sifat ketujuh, pangkat dari bilangan pecahan. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu 4 per 9. Sifat terakhir, pangkat bilangan bulat negatif. Berfungsi untuk mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya yang awalnya negatif bisa kita ubah menjadi berpangkat positif, hanya saja berubah menjadi bentuk pecahan. Contohnya, 7 pangkat negatif 2 jika kita ubah ke pangkat positif akan sama dengan 1 per 7 pangkat 2, yaitu 1 per 49. X pangkat negatif 3 sama dengan 1 per X pangkat 3 berdasarkan sifat ke-8 ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, kita akan mencoba latihan soal. Latihan soal yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5. Ini adalah soal perkalian bilangan berpangkat. Jadi, dengan menggunakan sifatnya, kita akan memperoleh 2 pangkat 3 tambah negatif 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Tolong diingat, jika hasil akhir masih berupa pangkat negatif, maka kita harus mengubah ke pangkat positif. Berdasarkan sifat ke-8, sifat paling akhir tadi, 2 pangkat negatif 2 jika kita ubah menjadi pangkat positif sama dengan 1 per 2 pangkat 2, sama dengan 1 per 4. Latihan soal kedua, 3x pangkat 6 bagi 3x pangkat 8. Ini adalah soal pembagian bilangan berpangkat. Dengan menggunakan sifatnya, maka hasilnya 3x pangkat 6 kurang 8, yaitu 3x pangkat negatif 2. Ini masih pangkat negatif, jadi kita ubah ke pangkat positif, akan sama dengan 1 per 3x pangkat 2. Tolong diingat, 3x artinya 3 kali x. Jadi 3x pangkat 2 sama dengan 3 kali x pangkat 2. Ini akan menjadi 1 per 3 pangkat 2 kali x pangkat 2, yaitu 1 per 9 x pangkat 2. Kita ke latihan soal selanjutnya. 6x pangkat 3, Y pangkat negatif 2, per 6x pangkat 2, Y pangkat negatif 3. Ini adalah soal pembagian atau penyederhanaan bilangan berpangkat. Dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka akan diperoleh 6 per 6 kali X pangkat 3 kurang 2, kali Y pangkat min 2 kurang min 3. Perhatikan ya, X pada pembilang dan X pada penyebut. Karena memiliki bilangan pokok sama, maka kita bisa menggunakan sifat pembagian. Begitu juga untuk variabel Y. Sehingga hasilnya 6 per 6 yaitu 1. Boleh ditulis, boleh juga tidak.
kemudian X pangkat 3 kurang 2, hasilnya X pangkat 1, Y pangkat min 2 kurang min 3, hasilnya Y pangkat min 2 tambah 3. Sama dengan X pangkat 1, Y pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis sehingga hasilnya X kali Y atau XY. Mengubah bilangan berpangkat ini menjadi bilangan berpangkat positif. Ingat sifat bilangan berpangkat paling akhir, sifat ke-8, maka ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 1 per X pangkat 3 kali 1 per Y pangkat 5. Sama dengan kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 kali 1 kali 1 per X pangkat 3 kali Y pangkat 5. Hasilnya 3 per X pangkat 3 Y pangkat 5. Sekian latihan soal. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.